Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Esa lagi Maha Tinggi, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan sehat, kenikmatan iman, dan juga kenikmatan Islam. Sehingga pada bulan ini kita masih berpuasa Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan yang senantiasa mempraktikkan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Saya ingin bertanya sama kalian semuanya, apakah pada hari ini kalian semuanya berpuasa? Ada yang nggak puasa? Bagus, semuanya puasa ya. Baik anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz ingin tanya sama kalian semua, jika kalian keluar di jam 12 siang ke tengah-tengah lapangan, maka apa yang kalian rasakan? Betul, pasti semuanya akan merasakan kepanasan. Dan apa yang akan kalian lakukan? Ya, pasti di antara kalian akan ada yang berteduh di kantin sembari jajan pop mie atau mie ayam atau roti, atau ada juga di antara kalian yang berteduh di masjid sembari baca Al-Quran, sembari berzikir, dan sembari belajar. Dan juga ada di antara kalian mungkin akan lagi masuk ke rumahnya dan nyalakan AC-nya, kemudian tidur, ya. Mungkin macam-macam ya. Ketika panas, mungkin ada di antara kalian seperti itu. Mungkin ada juga yang akan berteduh di bawah pohon. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika kita di dunia, anak-anak. Akan tetapi ketika kita sudah meninggal semuanya, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa lagi berteduh saat itu, anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang dapat berteduh, kelompok orang-orang yang dapat berteduh adalah orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Mereka adalah yang disebutkan di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Kemudian yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan, kemudian dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu laki-laki yang bersedekah dan kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian adalah warajulun dzakarahullahu khalian fafadat aynah, yaitu laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia pun meneteskan air matanya. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Insya Allah kalian semua di sini akan menjadi pemimpin besar nanti ketika sudah besar. Tapi jangan lupa adik-adik sekalian, contohlah kepemimpinan Rasulullah, contohlah kepemimpinan Umar bin Khattab, contohlah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang mereka memimpin dengan pemimpinan yang adil.
Mereka memimpin dengan tidak condong kepada dunia. Mereka pun menghukumi orang-orang yang di bawahnya dengan hukuman yang seadil-adilnya. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasa'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui pada hari ini banyak sekali pemuda-pemuda, mereka habiskan waktunya untuk bermain game. Mereka habiskan waktunya untuk motoran. Mereka habiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Akan tetapi pemuda ini ketika datang waktu malam minggu, dia melihat teman-temannya sedang apel kepada pacar-pacarnya, atau mereka sedang mendatangi teman-teman perempuannya, tapi dia tidak melakukan apa yang dilakukan banyaknya orang. Malah dia justru membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, ataupun dia belajar. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Ketika dia sedang pergi bertamasya bersama keluarganya, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia tahu Tuhannya telah memanggil dia, Rabb pemiliknya telah memanggil dia. Maka dia pun langsung datang ke masjid untuk melaksanakan salat, karena hatinya terpaut kepada masjid. Dia ingin salat, dia ingin ibadah, dia cinta masjid, memakmurkan masjid. Laki-laki ini akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, atau dua perempuan yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ketika bertemu, mereka saling menasehati dalam kebaikan, kemudian juga mereka saling mengingati untuk menjauhi keburukan, dan mereka juga saling mengajak temannya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dahulu anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah kampung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencegatnya, untuk menanyakan kepada dia. Lalu malaikat itu merubah dirinya sebagai manusia. Kemudian ketika dia lewat, ditanyalah oleh malaikat yang merubah wujud menjadi manusia tersebut, bertanya kepada dia, "Hendak kemana engkau fulan?" Dia mengatakan, "Aku ingin ke saudaraku. Dia berada di kampung ini. Tujuan apa engkau kepada saudaramu?" Maka dia pun mengatakan, "Aku ingin menemuinya karena aku cinta dia karena Allah." Apa yang dikatakan oleh malaikat yang menyerupai dirinya sebagai manusia itu? Dia mengatakan, "Wahai fulan, aku diutus dari langit sana ke bumi ini untuk mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Bayangkan, anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta bukan dari seorang pejabat, bukan. Cinta bukan dari seorang wanita yang sangat dicintai, bukan. Dan bukan juga cinta yang dari artis-artis yang diidolakan, bukan. Tapi cinta pemilik alam semesta, cinta pemilik bumi ini, cinta pemilik kita-kita ini yang diucapkan kepada seorang laki-laki ini. Masya Allah. Apakah kita ingin menjadi seorang laki-laki tersebut? Maka kita harus mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah warajulun da'athu imra'atun da'atu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan. Kemudian dia pun mengatakan yang perempuan tersebut memiliki kecantikan yang sangat luar biasa, kemudian memiliki kedudukan, kemudian memiliki harta. Dia mengatakan, "Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dahulu anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 kelompok manusia sedang melakukan perjalanan. Intalaqa salah satu rahtin miman kana qablakum. Dahulu ada 3 kelompok, ada 3 orang melakukan sebuah perjalanan. Hatta awabul mabita ila gharin, sehingga mereka kemalaman dan mereka pun masuk ke dalam sebuah goa. Fanhadarat as-sakhra, ternyata batu besar bergelinding dari atas gunung tersebut menutupi goa tersebut yang mereka masih ada di dalamnya. Bagaimana kondisi mereka? Pasti kita akan berpikir mereka tidak akan keluar dan beberapa hari kemudian mereka akan mati. Akan tetapi salah satu di antara mereka mengatakan, "Innahu la yunjikum." Sungguh batu itu tidak akan selamat dari batu itu. Hatta antadullaha bisalihi a'malikum, kecuali kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian sebelum kalian masuk ke dalam gua ini. Maka di salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, sungguh aku memiliki saudari perempuan yang sangat aku cintai. Aku mengajaknya berzina, akan tapi dia menolaknya. Pada suatu ketika, pada suatu hari, pada suatu masa dia datang untuk meminjam duit kepadaku, meminjam uang kepadaku. Akan tetapi
Aku pun memberi syarat kepadanya, dia harus menyerahkan dirinya. Akhirnya dia pun mengiyakan apa yang aku inginkan. Akhirnya kita pun bertemu pada waktu, tempat yang sudah ditentukan. Ketika aku melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan tersebut, saudariku tersebut mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah." Saat itu pula aku pun langsung bangun. Aku tinggalkan harta tersebut dan aku pun langsung pergi. Aku gemetar saat itu. Maka saat itu, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, kalau sekiranya aku lakukan itu karena engkau, ibtigha'a wajhak, karena mengharapkan wajah engkau ya Allah, fafarij'ana min hadhihi as-sakhrah, keluarkanlah kami dari batu besar ini, geserkanlah batu besar ini ya Allah, sehingga batu besar pun bergeser. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila di antara kalian mendapatkan tulisan surat dari mungkin teman perempuan kalian, "Assalamualaikum," pakai surat, kemudian kalian menerimanya, dia berkata-kata bahwa dia menyukai kalian, apa yang kalian lakukan? Apabila kalian membacanya, mengiyakan, berarti kalian bukan termasuk golongan ini. Apabila kalian mendapatkan surat tersebut, kalian cecek, kalian buang ke tempat sampah, kemudian kalian mengatakan, "Ini akhafullah," bisa jadi kalian termasuk golongan ini. Apabila kalian mendapatkan WA dari seorang akhwat, yang mana akhwat tersebut adalah akhwat yang sangat cantik, memiliki harta, kaya raya, ya, kemudian dia mengatakan, "Assalamualaikum akhi, gimana kabarnya akhi? Ana fulana, ana ingin bertemu dengan akhi." Antum tahu bahwasanya dia sedang ingin mengajak antum sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kemudian kalau sekiranya antum mengiyakan, maka antum tidak termasuk dalam hadis ini. Apabila antum mengatakan, "Ini akhafullah, aku takut sama Allah," antum blokir nomornya, bisa jadi antum termasuk dari golongan ini. Apakah ada orang-orang tersebut di kalangan kita? Kemudian selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Dia tidak ingin bahwa sedekah yang dia lakukan itu diketahui manusia, ria, karena dia mengetahui bahwasanya apabila dia melakukan hal tersebut, Tuhannya akan marah, Robnya pun akan marah kepadanya. Maka dia pun tidak mau satupun mengetahui, dia hanya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarkan pahala baginya di akhirat kelak nanti. Kemudian selanjutnya adalah warajulun dzakarahullahu khalian fafadat ainah, pada seorang laki-laki yang mana dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian, kemudian meneteskan air mata. Dia mengingat atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepadanya apabila dia melanggar. Dia mengingat atas pedihnya neraka, dia mengingat atas ngerinya azab neraka, maka dia pun mengingat hal tersebut, meneteskan air mata. Anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah di antara kita termasuk 7 golongan tersebut? Apabila ada di antara kita termasuk 7 golongan tersebut, maka berbahagialah kita. Nah, apabila kita belum, maka segeralah kita bertobat. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi 7 golongan tersebut. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.